Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Kurniawan Restu. Kali ini saya sedang berada di booth-nya Adira. Kebetulan hari ini Adira ada pameran di Jogja Expo Center. Nah, kali ini kita mau review apa? Ini dia Vespa elektrik asli. Ya, oke. Ini adalah Vespa elektrik yang asli, bukan jadi-jadian, bukan customan, atau bahkan bukan modifikasi. Tapi ini asli, Piaggio. Vespa elektriknya punya Vespa. Nah, ini warna Vespa ini adalah warna abu-abu muda dengan ada listnya itu list biru chrome, sehingga kesan elektriknya itu keluar. Jadi ini benar-benar Vespa yang 100% sudah elektrik. Nah, kita lihat dari bagian depan atau eksteriornya dulu ya. Nah, di bagian depan ini mirip Vespa Primavera. Kepalanya bulat, lampunya sudah LED. Antara jarak dekat dan jarak jauh itu dibatasi dengan garnish yang ada di tengah-tengahnya. Lampu ini dibungkus dengan chrome, ini garnish chrome ya. Dan tahu sendiri teman-teman, di Vespa, oh ini plastik. Vespa listrik ini sama seperti dengan Vespa bensin biasa. Kalau kepalanya ini plastik ya, ini terbuat dari plastik. Dan bodinya itu terbuat dari plat besi. Nah, sudah kedengeran kan suaranya? Nih. Oke, terus di bagian dasinya tak lupa ada emblemnya Piaggio, dan ini asli Piaggio-nya. Dasinya seperti ini, lalu di bagian kisi-kisi anginnya, kotel listrik tetap butuh angin ya, karena untuk mendinginkan. Sedangkan di dalam sini itu ada elektrikalnya, elektrikal untuk 12 voltnya. Nah, ini ada angin-angin yang masuk ke dalam supaya tidak terlalu panas. Jadi ini tidak tertutup, tapi ini bolong sampai ke dalam. Dan warna aksennya ini adalah aksen biru doff. Lalu kita lanjut ke bagian selebornya. Selebornya ini plastik. Nah, selebornya ini plastik. Lalu ciri khas dari Vespa itu single arm, baik depan maupun belakang. Nah, ini sistem dari shockbreaker Vespa elektrik masih sama dengan Vespa bensin, yaitu model single arm. Di sini ada apa ya ini? Ini ada double shock ya. Jadi ini penahannya, terus ini peredamnya. Jadi kalau ada getaran dia yang meredam. Terus dia sudah cakram. Nih, cakram. Cakramnya menggunakan single piston, tapi pistonnya ini lumayan besar, tidak kecil. Beda dengan seperti Supra ya, Supra itu kan kecil, karena ini besar. Mirip kayak punya Yamaha. Yamaha itu single piston tapi besar. Lalu dia menggunakan velg 12 in dengan ukuran ban 110/70. Jadi standar aja ya, tidak begitu donat, tidak begitu
besar, jadi standar aja. Nah, di bagian sennya, nah, ini sayang banget nih, dia masih menggunakan lampu bolam sennya. Masa seharga ratusan juta masih menggunakan lampu bolam, sedangkan motor listrik yang harga 30 juta itu sudah full elektrik atau full LED semua untuk perlampuannya. Ini sayang nih, dari Vespa listrik ini lampu sennya masih menggunakan bolam. Nah, kita lihat di bagian bagasi depannya. Oke, di bagian bagasi depannya ini cukup unik ya. Kuncinya itu ini ada RFT-nya. Jadi ini ada semacam elektrikalnya. Ini berbeda ya. Ini cadangannya, ini yang utama. Jadi di dalamnya ada elektrikalnya. Semisal ini error, ini rusak, misalnya, ini bisa dipindah ke sini. Seperti itu. Dan ini bentuk remote-nya. Ini ada untuk mencari motornya di mana. Ini untuk unlock dan lock-nya. Terus ini ada, saya kurang paham ya, ini ada 4 tombol lagi. Jadi ini ada 4 tombol untuk di bagian remote-nya. Nah, kita lihat bagasinya seperti apa sih? Apakah sama dengan Vespa bensin atau berbeda? Nah, cara buka dari bagasi Vespa elektrik ini, kita putar ke kanan mentok, baru ditekan. Nah, dia sudah keluar. Nah, kalau teman-teman membandingkan dengan merek di Wingfly, tentunya jauh sekali ya. Ini plastiknya tebal banget. Tidak seperti plastik ember yang didaur ulang. Ini cukup tebal. Terus di sini ada fuse atau ada sekring-sekringnya. Ada beberapa sekring yang ada di dalam sini. Tentunya sekring ini sebagai pengaman untuk elektrikal dari motor Vespa listrik ini. Terus ini saya kurang tahu, ini kalau diketok kayaknya kosong, dalamnya nggak ada apa-apa. Terus ini ada chargernya, charger buat ngecas HP kalian, bisa ngecas di sini. Lalu untuk HP-nya bisa taruh di dalam sana. Oke, ada yang unik. Cara membuka Vespa ini adalah seperti membuka kap. Mana ya? Ini seperti membuka kap mobil. Jika kita tekan, nah, joknya sudah terbuka. Kita lihat dalamnya, joknya. Namun sebelum ke dalam joknya, kita lihat dari kulitnya dulu. Ini joknya empuk ya. Saya katakan ini cukup empuk. Tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk, tapi pas. Bentuknya khas Vespa. Cuma biasanya kalau Vespa kan ada tahunya nih. Kalau ini polos semua. Dan ada aksesoris di bagian pinggirnya tetap warna biru senada dengan warna bodinya. Lalu kita coba buka dalamnya. Nah, ketika kita buka itu ada pernya. Tapi tidak sekuat seperti pakai hidrolik. Ini ada yang narik tapi tidak terlalu kuat. Jadi dia seperti buka tapi harus ada dorongannya. Nah, ini adalah daleman atau isi dari joknya Vespa elektrik. Oke, di dalam joknya ada ini. Apakah ini adalah ada gambar untuk chargernya. Ini kayak pom bensin tapi diganti pakai kabel colokan. Kita buka. Taran. Ini adalah soketnya dan ini seperti kayak bayonet lampu sen ya. Lampu sen mobil atau lampu kendaraan yang dia modelnya bulat. Kita putar, set, baru dia bisa ditarik. Nah, si Vespa elektrik ini tidak perlu repot-repot bawa charger yang kotaknya besar ataupun yang gepeng panjang, itu menghabiskan bagasi. Di Vespa elektrik ini sudah tertanam adapter chargernya. Nah, ini kabelnya cukup tebal dan ini bisa diolor sampai panjang. Nih, ini menggunakan colokan merek Scam ya. Ini ada 4 sisi besi, cuma ini bisa dikonverter. Ya, jadi nanti teman-teman juga beli Vespa elektrik dapat konverternya seperti ini.
untuk dicolokkan ke colokan Indonesia atau colokan biasa alias Asia. Ada 2 colokan seperti ini. Nah, ini cukup memudahkan bagi teman-teman yang nggak mau repot, harus masang colokan ke sini, harus harus mengeluarkan adapternya dan sebagainya. Ini cukup mudah sekali untuk mengecas Vespa elektrik ini. Cukup mengeluarkan dari rumahnya, tinggal tarik aja, terus colok, selesai masalahnya. Seperti itu. Ini untuk chargernya. Kita kembalikan lagi, seperti tadi, masukkan terus diputar, set, set. Udah kenceng, karena kalau naik kendaraan nanti enggak gemlodak. Ini sama, ini juga diputar. Set. Lanjut, apa yang berbeda dengan motor listrik lainnya? Tentunya ini nggak ada MCB-nya di sini. Saya dari tadi nyari nggak ada MCB-nya. Mau lihat berapa ampernya nggak ada sama sekali. Nah, di dalam joknya ini yang unik nih. Vespa elektrik ini menggunakan aki kering. Nih kita bisa lihat baterai fluid acid. Jadi ini untuk isi ulangnya. Nah, biasanya pakai aki-aki kering itu dalamnya ada seperti ini. Ini digunakan untuk, saya belum mendapatkan info yang pasti, tentunya ini digunakan seperti mirip akinya Wuling. Wuling itu ada aki 12 voltnya. Ketika aki 12 voltnya hidup, itu baru bisa menghidupkan motor. Nah, karena si motor ini, si aki keringnya masih ada di sini, tentunya motor ini tidak bisa menyala. Kita kembalikan lagi. Nah, buku panduan dari Vespa ini, Vespa Volkswagen, aduh bahasa Inggris saya dapat jelek ini. Ini adalah buku panduan, bisa dari bahasa Prancis, terus Denmark, terus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 bahasa di buku panduannya ini. Setebel ini, masih tebel ini daripada buku-buku pelajaran lainnya. Terus di dalamnya ada beberapa plastik-plastik pengganti dan sebagainya. Ini APK aja saya, APK. Dalamnya kosong, tidak ada lagi. Dalamnya seperti ini. Ini oke, di dalam bagasi cukup luas. Ini muat untuk 1 helm full face. Helm full face bisa muat di bagian sini. Nah, ada yang menarik nih. Kita menemukan 1. Kita kembalikan lagi, takut jatuh. Ini part nomornya, jadi cara menduplikat dan sebagainya itu ada di sini. Oh, unik loh, di motor-motor lain nggak ada yang seperti ini. Jadi teman-teman, ini namanya kode card. Di sini ada hanya bahasa Inggris saja, nggak ada bahasa Indonesia. Oke, kita masukkan lagi. Kita lihat isi dalamannya. Ini tidak dibaut ya teman-teman. Ini tidak dibaut, tidak ada bautnya. Nah, kita tarik. Set. Wah, ada apa ini? Ada baterai dari Vespa elektrik dengan daya 48 volt dan berkapasitas 86 ampere. Ini cukup besar, kokoh, solid, dia tidak mudah goyang karena dia dikunci di bagian tengahnya seperti ini. Ini baterainya. Terus panelnya ya. Oke. Ini baterainya, terus di sini tidak ada apa-apa lagi. Ini ada selebor dalam ya. Ini adalah penampakan baterai dari Vespa elektrik dan dia menggunakan lithium ion. Vespa elektrik ini menggunakan lithium ion 48 volt 86 ampere. Nah, kita lanjut yang lainnya. Kita tutup. Iya, karena kita sedang di bagian belakang, kita bahas bagian belakangnya. Di sini ada bagel. Bagel itu pegangan bagi penumpang belakang. Jadi kalau kalian nggak mau pegangan Pak Sopir, kalian bisa menggunakan pegangan ini supaya tidak mudah jatuh. Ini dari besi dan ada tulisan Vespa-nya. Dan ini cukup mahal juga untuk bagelnya ini. Bisa ratusan ribu, karena part di semua Vespa itu nggak ada yang murah. Ada yang murah tapi lebih murah motor yang lain. Terus stop lampnya ini sudah menggunakan LED semua. Ini kalau hidup kotanya ada di lingkaran seperti ini. Ini sayangnya kita nggak bisa menghidupkan karena akinya belum dipasang.
Ini lampu kota di sini, terus ini lampu remnya. Terus ada garnish chrome-nya di sini. Sennya lagi-lagi sayang sekali, yang depan tadi menggunakan bolam, yang belakang sama, dia juga menggunakan bolam. Nah, uniknya dari lampu sennya ini ada bautnya. Jadi mudah mengganti mikanya ini, tinggal dilepas terus dicabut. Sama seperti Vespa-Vespa yang zaman dulu tuh sama, ada bautnya di bagian sennya atau di bagian stop lampnya, itu ada bautnya. Terus di samping ada logo Vespa. Oke, karena di sebelah kiri, nah kita bisa melihat ini apa? Ini bukan CVT ya, ini adalah gearboxnya yang tersambung oleh dinamo side drive. Jadi ini dinamonya ada di sini. Dia bertenaga 3,6 kW, bisa sampai 4 kW. Ini dinamonya side drive. Terus di sini ada gearboxnya. Gearbox itu bisa kelihatan dari ketika ban belakang digerak-gerakan itu seperti ada gerigi-gerigi yang saling bersinambungan. Terus ada lagi mata kucing di bagian samping. Standar Eropa ya. Eropa itu semua kendaraan roda 2 ada mata kucingnya. Ini tidak ada, kita geser ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ada emblem Electrica dengan huruf E-nya berwarna merah. Dan ini single arm. Nah, ini penampakannya. Dia menggunakan ring 12, tapi sayang masih belum cakram. Dia menggunakan tromol di bagian sininya. Tidak ada cakramnya. Kalau single arm ini mengingatkan satu merek, yaitu Alfa. Dia menggunakan single arm juga. Sama seperti servo juga. Ini penampakan dari velgnya. Terus kontrolernya ada di bagian bawah sini. Nanti akan saya stitch videonya ya. Ini untuk kontrolernya ini cukup besar. Ada sirip-sirip pendinginnya dan juga ada kipasnya di bagian sini. Ini kontrolnya di bagian sini. Kalau biasanya controller itu takut dengan air, kalau ini enggak, ini sudah anti air karena sudah ditaruh di bagian bawah sini. Terus bodi jelas dia besi ya. Ini terbuat dari plat besi, bukan plastik. Terus di bagian sini, di bagian decknya, penumpang tidak mendapatkan post step, tapi dia mendapatkan pijakan kaki sekecil ini. Tapi biasanya teman-teman pada diganti pakai post step tambahan seperti itu. Oh iya, kita belum membahas bagian panel depannya. Oke, di bagian speedometer dia menggunakan layar TFT 4,3 inci. Ini full warna. Sayang kita nggak bisa menghidupkan, tapi ini adalah TFT layar 4,3 inci dengan ada garnish chrome-nya karena Vespa itu suka dengan warna chrome. Ada lagi di holder sebelah kanan, ini ada engine start stop-nya nih. Nih, terus ada modenya. Modenya ini kayak lampu sen. Ini ada mode eco sama mode power. Terus ini ada mapnya, alias untuk ready-nya di sini. Handle gas biasa. Ini handle gas. Ini handle gas yang ada kawatnya atau ada sulurnya. Ini terlihat di bagian sininya. Jadi ini menggunakan dikonversi dari sulur atau kawat menjadi elektrik, sama seperti semut Zuzu itu juga seperti itu. Terus handle remnya ini warna apa ya, warna polis alias kayak besi yang dihaluskan seperti itu, tapi bukan chrome. Ini bukan chrome. Spionnya ini warna full chrome juga, semua full chrome. Ini ada master remnya di sini. Oh iya, ini ada tempat master remnya juga, tapi sayang tidak ada cakram bagian belakang, masih tromol. Atau ada nggak ya? Oh nggak ada. Sudah saya pastikan ini bukan sebagai master rem karena nggak ada lubangnya.
Tapi mungkin ini disediakan bagi teman-teman yang pengen modif supaya bisa menggunakan rem cakram. Terus di bagian holder kiri, ini ada lampu jarak dekat, jarak jauh. Terus ini ada lampu sennya. Terus ini ada lampu klaksonnya. Mode-mode tombol ini masih mempertahankan model retro atau klasik. Jadi sama seperti Vespa lainnya seperti ini. Handle kiri juga sama. Dia bukan chrome tapi polis, warna polis. Ya, Vespa ini karena baterainya 48 volt dan 86 ampere, dia bisa menempuh jarak 100 km sekali cas. Tapi dengan catatan speednya hanya 40 km per jam dengan mode eco saja. Tapi bagi teman-teman yang jika menggunakan Vespa elektrik ini dengan mode power atau mode sport lah ya, dengan kecepatan bisa 70 km per jam, sekali cas ini bisa menempuh jarak 70 kilo. Tapi semua itu tentunya ada tanda bintangnya yang banyak. Kalau pengen ngirit berarti speednya harus pelan. Tapi kalau pengen cepat otomatis baterainya juga cepat habis. Ini Vespa ini di Jogja dibanderol seharga 230 juta. On the road Jogja ya, Jogja Jateng. Jogja Jateng itu harga sama. Jadi seharga 230 juta rupiah. Bagi teman-teman yang kaum mendang-mending, wah harga segitu ngapain beli motor ini dan sebagainya. Nah itu kembali ke pribadi masing-masing. Nah mungkin saja review terkait Vespa elektrik ini. Mungkin bagi teman-teman yang sudah punya atau penasaran, silakan boleh komen di bawah. Dan bagi yang ingin membelinya, bisa juga di dealer-dealer terdekat di kota Anda. Terima kasih dan sampai jumpa dari saya. Dadah.